Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Melate, NIM 17340 317, kelas A reguler sore semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-9 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Kita langsung saja pada topik dari buku yang ke-9. Yang pertama, etika terapan masalah sosial. Pertanyaan moral tentang kelahiran, masyarakat, dan kematian oleh Fitzpatrick. Tema agama. Agama telah menjadi salah satu pemenang dunia pasca ideologi politik idealisme telah surut dan masyarakat global menghadapi badai yang hampir tidak dipahami ketidaksamaan, yang membuat banyak orang mencari tempat tinggal di tradisional. Keduanya, iman dan fanatisme, menikmati kebangkitan dan sementara. Yang terakhir bisa mendiskreditkan teisme dan mungkin juga berfungsi untuk menekankan kewarasan dan kewajaran, bentuk kepercayaan religius yang kurang keras. Karena itu, haruskah kita menempatkan etika terutama atas dasar religius? Sekularis menjawab bahwa tidak ada jaminan moral, karena dengan Tuhan, mengapa begitu banyak kekejaman pernah mungkin? Di salah satu Plato, dialog paling awal, Euthyphro dan Socrates membahas alam kesalahan ketika yang terakhir bertanya, adalah apa yang saleh dicintai oleh para dewa, karena itu saleh, atau saleh karena dicintai? Jika yang pertama, ketakwaan memiliki sifat tersendiri yang bisa kita pahami tanpa mengacu pada para dewa, jika yang terakhir, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita bertindak karena para dewa sering tidak setuju satu sama lain, yang manusia lakukan saat penafsiran keinginan mereka? Dalam ungkapan yang lebih modern, apakah moralitas tidak tergantung pada Tuhan, membuat dia terlebih, atau kita tidak dapat memastikan bahwa perintah Tuhan adalah moral? Ada kemungkinan kontraargumen. Mungkin prinsip moral memang benar independen dari Tuhan, tetapi dia mengungkapkan keberadaan dan kebutuhan mereka, prinsip dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di alam semesta tanpa Tuhan. Namun tidak mengherankan, persuasif dan asumsi ini tergantung tentang apakah Anda menerima premis awal dari mana asalnya. Itu Tuhan sangat penting untuk moralitas. Pertanyaan tentang esensi Tuhan ini menjadi dilema yang sudah dikenal dalam filsafat agama. Glauser 2003, kesulitan mendamaikan keberadaan kejahatan dengan kemahakuasaan Tuhan dan Tuhan omnibenevolence. Jika kejahatan ada, entah Tuhan tidak berdaya untuk mencegah itu, bertentangan dengan kemahakuasaannya, atau dia ingin itu tentangan dengan omnibenevolence. Para teis dan sekuler menanggapi untuk masalah ini secara berbeda. Para teis mengadopsi beberapa strategi. Mungkin yang kita sebut kejahatan tidak seperti itu benda. Dalam esai On Main, Paus membuktikan bahwa
Semua perselisihan harmoni tidak dipahami, semua kejahatan parsial kebaikan universal. Sulap ini tidak memadai karena kekuatan agama mungkin terletak dengan menawarkan kepada kita alasan untuk tidak menjadi jahat. Daripada mengharapkan jauh, strategi yang lebih meyakinkan adalah menganggap kejahatan sebagai hal yang perlu dilakukan secara bersamaan. Keinginan bebas entah lebih baik bagi manusia untuk memiliki keinginan bebas. Meskipun demikian, apa yang tampaknya menjadi harga yang mengerikan, atau itu adalah filsafat, atau itu adalah sifat manusia untuk memiliki keinginan bebas. Namun, jika lebih baik para teis memang membiarkan Tuhan omnibenevolence runtuh karena dia tidak bisa lagi dilambangkan sebagai semua baik hati dalam mengizinkan alam semesta di mana orang tak berdosa menderita. Sedangkan jika keinginan bebas tidak dapat dihindari, Tuhan tampaknya dibatasi oleh kebenaran tertentu yang diperlukan dan karena itu kemakuasaannya runtuh. Begitu jika kemakuasaan atau kemakuasaan Tuhan diragukan, apa artinya membedakan dia dari spesies alien tingkat lanjut yang lebih jauh dari jalur evaluasi daripada manusia? Yang kedua, iman. Mungkin kita melakukan ini dengan cara yang salah. Mungkin rasionalistik perdebatan pasti tidak meyakinkan dan kita harus menaruh kepercayaan kita pada iman. Ini mungkin hanya berarti iman bahwa Tuhan mencintai kita dan tidak menipu kita. Masalahnya adalah dalam memutuskan apa yang membedakan iman kepada Tuhan, kepercayaan pada astrologi Pisces atau kartu Tarot. Jika kita menghindari alasan dan bukti, bukankah kita membuka pintu air untuk setiap takhayul? Sebaliknya, menghindari kredo semacam itu mungkin tidak berarti memperlakukan iman sebagai garis langsung kebenaran, tetapi dalam merangkul paradoks di mana iman itu sendiri mengemukakan tarik-menarik antara grace dan gravitasi. Yang pertama menarik kita ke arah dan yang terakhir menjauh dari Tuhan. Tetapi bagi Wai, kejahatan tidak terdiri dari jarak dari Tuhan karena kekerasan, penyiksaan dan kekejaman itu sendiri merupakan tanda bahwa Tuhan mencintai kita. Bahwa dia mendorong kita untuk mendapatkan kembali melalui cinta kita, dia ruang yang telah dia berikan untuk kita tempati. Karena itu dia melempar dirinya sendiri ke dalam paradoks yang diperluaskan oleh banyak teis. Misalnya, menjadi baik berarti memusatkan perhatian pada ketiadaan Tuhan dengan mengundang penderitaan kejahatan pada diri sendiri daripada orang lain. Political adalah oleh karena itu sebuah konservatisme komunis yang khas dilihat, misalnya komunis karena mengalihkan perhatian dari kekayaan dan kemiskinan spiritual. Pikirnya tetapi juga konservatif karena melalui konstitusi temporal orientasi dan masa lalu yang menjadi sosial bawahan spiritual. Apa yang bisa kita katakan tentang apa yang kita bisa tampak tidak diperasaankan tentang seorang wanita yang cukup berbakat dan tersiksa membuat dirinya kelaparan sampai mati. Yang ketiga, kegunaan. Jadi mungkin akhirnya kita harus menghargai agama dalam pengertian keduanya rasionalisme atau iman, tetapi dalam hal pragmatisme.
Yang penting kurang kebenaran, keyakinan, agama, dan lebih banyak lagi dampak yang mereka timbulkan pada orang percaya. Keletakan sosial doktrin daripada kebenaran kata demi kata. Sejak agama sebagai institusi sosial seringkali merupakan kekuatan untuk kebaikan, dan karena kepercayaan pada Tuhan adalah tatanan jauh di dalam jiwa manusia. Lebih baik bekerja dengan gandum usaha religius sebagai perekat moral dan budaya yang memegang masyarakat, bersama dengan melindungi orang dari impuls terburuk mereka. Memang benar begitu ekstremisme agama dapat menjadi sumber kekerasan dan intoleransi. Tetapi etis seperti Hitler, Stalin, dan hampir tidak menyarankan bahwa ekstremisme adalah sifat teisme saja. Mungkin dari saya hanya begitu, sekian dan terima kasih.